Matahari, dayamu meresap masuk dalam sendi kesadaran. Jadilah arah dalam langkah haringanku jelang semesta doaku. Halo, apa kabar? Saya tak ingin mengajak Anda makin frustrasi melihat negeri ini, tetapi dengan memandang dari sudut lain akan membuat kita lebih rileks, proporsional. Karena kenapa begini, kenapa begitu, itu yang penting kita mengerti, kita pahami. Anda boleh tidak suka dengan politik, tapi jangan ngedumel jika menjadi korban keputusan politik yang Anda tidak tahu. Mengenai harga cabai, mengenai harga BBM, listrik muta mati, mau dikasih bonus potongan harga 50% tapi tidak jadi, cukai rokok makin mahal, sekolah gratis tapi biaya sekolah makin meningkat, padahal kualitas menurun. Bukan untuk mengajak Anda jadi politikus, ngapain juga, tapi agar Anda tidak mudah ditipu politikus. Termasuk misalnya buat apa mengerti sejarah yang benar. Mengapa Soeharto harus jadi pahlawan, mengapa proyek IKN yang belum jelas juntrungnya sudah harus masuk buku sejarah resmi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Kalimat itu sering terdengar dan karenanya menjadi begitu biasa di telinga kita. Seolah hanya menjadi ornamen pidato rutin setiap event nasional. Tidak memiliki daya gugah, tidak memiliki daya penggerak, tidak operated juga. Walaupun mungkin kita bisa mendengar langsung dari Bung Karno. Tentu beda jika kita diam sejenak dan benar-benar meresapi betapa berat makna kata menghargai itu. Sebab menghargai tidak cukup hanya dengan membangun tugu, mengabadikan nama jalan atau menggelar upacara bendera. Menghargai berarti merawat ingatan. Menghargai berarti menolak untuk lupa atau melupakan. Dan disitulah sejarah hidup dalam ingatan yang jujur. Soekarno punya cara unik untuk mengingatkan kita jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Seruan itu bukan sekadar nasihat, tetapi peringatan. Karena begitu sejarah kita tinggalkan, kekosongan akan segera diisi oleh narasi buatan mereka yang paling keras suaranya, bukan yang paling jujur. Bisa jadi juga yang paling sedang memegang kekuasaan, yang paling berhak mendaku kata resmi, official, dan bisa menutup lian untuk tidak mengkritisinya. Kita tahu sejarah bukan barang beku yang dikurung di museum, ya hidup, berdetak, dan mengalir bersama waktu. Tapi hari ini, kita hidup di zaman yang aneh ketika sejarah dipelintir, disesuaikan, bahkan direka ulang bukan oleh ilmuwan tapi oleh penguasa. Mengapa begitu? Mengapa sejarah yang seharusnya menjadi ruang terbuka bagi pencarian kebenaran malah dijadikan monumen milik satu kelompok saja? Jawabannya mungkin bisa kita temukan dalam kata-kata George Orwell. Siapa yang mengendalikan masa lalu, mengendalikan masa depan. Siapa yang menguasai masa kini, menguasai masa lalu. Di situ mungkin kesalahan tafsirnya.
Pemerintah yang korup dan otoriter tahu betul bahwa kebenaran adalah ancaman. Maka sejarah pun dijadikan alat kekuasaan, bukan cermin kejujuran. Mereka menuliskan sejarah versi mereka sendiri, penuh pencitraan, penghapusan jejak lawan, glorifikasi diri sendiri atau kelompok sendiri tanpa malu. Seolah-olah bangsa ini hanya dibentuk oleh satu tokoh, satu partai, satu kelompok. Padahal sejarah adalah milik korban, rakyat, bukan milik mereka yang kebetulan duduk di atas singgasana. Karakter seperti itu lahir dari rasa takut, takut akan pengadilan sejarah, takut kehilangan legitimasi, takut pada suara-suara yang tak bisa dikontrol. Tapi bahaya terbesarnya bukan hanya pada hari ini, melainkan pada generasi esok yang akan tumbuh tanpa tahu siapa mereka sebenarnya. Anak-anak kita bisa saja diajarkan kebanggaan, tapi dari dasar yang keliru. Mereka bisa tumbuh mencintai bangsa ini, tapi dari narasi yang menyesatkan. Sampai di sini, apakah para sejarawan, akademisi, dan rakyat harus berani bersuara, membuka dokumen, menggali ulang, menulis ulang dengan hati nurani? Bukan sejarah dari Republic of Fear, Republik Takut, dibangun berdasar ketakutan. Sebab ketika seorang sejarawan mulai menulis sejarah untuk menyenangkan kekuasaan, maka ia telah berhenti menjadi sejarawan. Ia hanya menjadi juru bicara, seorang humas berbaju akademik. Padahal tugas sejarah bukan membuat penguasa nyaman, tetapi membuat bangsa sadar. Kita tidak butuh penghibur dalam dunia historiografi. Kita butuh penjaga api kebenaran. Meski itu berarti harus menyalakan cahaya kecil di tengah gelapnya ruangan yang penuh gemerlap propaganda. Kalau sejarah cuma ditulis oleh yang berkuasa, ya nanti anak-anak cucu kita taunya Indonesia merdeka gara-gara rapat BUMN, bukan karena bambu runcing dan darah rakyat. Katanya sejarah milik pemenang, mungkin benar. Tetapi tak bisa dibantah, luka sejarah ialah ketika ia diturunkan derajatnya hanya sebatas fungsi kehumasan, PR, public relation belaka, atau alat kampanye murahan yang harganya memang juga murahan, cuma 9 miliar rupiah. Cuma 9 miliar rupiah. Menjadikan 10 miliar saja malu-malu jijik. Matahari dayamu meresap masuk dalam sendi kesadaran. Jadilah ada dalam langkah Hari nan ku jelang semesta doaku.